Bekas kapal selam pun bisa mereka buat. Tidak ada yang namanya limbah logam terbuang sia-sia di Pakistan. Pasti semua jenis logam dapat didaur ulang. Logam bekas yang tak terpakai di Pakistan mampu didaur ulang menjadi berbagai macam bentuk, termasuk kulkas kapal selam bertenaga nuklir. Skill 2 yang diperkuat dengan full item magic membuat damage yang dihasilkan sangatlah tinggi. Magical penetrasi yang ada juga di luar batas, sehingga semua jenis item defense tak akan mampu menahannya. Besi setebal ini langsung meleleh seketika, walaupun prosesnya lambat, tapi pasti. Pelontar api diletakkan di alat robotik khusus yang akan bergerak sendiri setelah logam terpotong. Jadi mereka tak perlu repot-repot menjokinya. Besi yang telah terbelah dan terpotong menjadi ukuran yang mereka kehendaki, kemudian dikumpulkan di satu tempat. Ini seperti surganya Kang Rongsok. Ada ribuan ton logam tak terpakai di sini. Logam ini kemudian dipanaskan di tungku api yang memiliki suhu ribuan derajat selama beberapa jam, sampai logam menjadi lunak dan berwarna merah menyala. Selanjutnya logam akan ditempa dengan mesin tempa khusus. Kerjasama satu skuad diperlukan untuk mengendalikan dan mengarahkan logam. Mereka harus bekerja cepat dan tanpa kesalahan, karena jika terlalu lama maka logam akan mengeras dan diperlukan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikannya. Koordinasi dan konsentrasi tingkat dewa diperlukan pada proses ini, proses yang tidak bisa dilakukan sembarangan, karena nantinya hasil dari proses inilah yang akan dijadikan bahan mentah untuk membuat krok as. Gambar kasar yang disertai angka-angka hasil perhitungan rumus triple Pythagoras terukir jelas di dinding kerja. Ini akan membuat mekanik Pakistan tidak akan lupa tentang ukurannya. Sesekali mereka juga mengukurnya dengan penggaris. Setelah ukurannya sesuai, besi mentah kemudian dikumpulkan di satu tempat khusus agar proses pendinginan lebih cepat. Besi mentah yang sudah dingin selanjutnya dijual dan akan diolah oleh perusahaan yang berbeda. Keledai racing digunakan untuk alat angkut yang memiliki efisiensi biaya paling tinggi, agar keuntungan yang diperoleh dapat dimaksimalkan. Sebelum dibeli, pemilik perusahaan harus memastikan ukuran barang yang dipesannya sesuai seperti kebutuhan perusahaan, karena barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Mirip seperti sistem COD, cash or duel. Setelah deal, langsung pindahkan besi mentah ke mesin bubut untuk dieksekusi. Di perusahaan ini hanya pria berkacamata inilah yang bisa dan mampu untuk mengatasi lawan yang sulit. Jenggot berwarna putih miliknya memendam ribuan cerita dan menjadi saksi bisu betapa banyaknya ilmu pengetahuan yang ia miliki. Ujung logam harus dihaluskan manual dengan gerinda. Kemudian oleskan bedak bayi cair ke area yang telah dihaluskan. Bedak bayi ini akan memudahkan untuk menentukan titik tengah. Pengukuran tingkat lanjut digunakan, walaupun alat yang sederhana tapi skillnya bukan main, karena kasta pengalaman lebih tinggi dari alat. Ujung mesin bubut langsung diletakkan ke titik tengah sebagai poros putar. Ini sangat penting dilakukan karena presisi dari kertas sangat berpengaruh ke performa mesin. Setelah itu kikis perlahan permukaan yang masih tidak rata. Pengukuran juga harus dilakukan secara berkala untuk memastikan tidak ada kesalahan saat membuatnya. Proses ini memerlukan waktu yang lama, jadi kesabaran dan ketekunan sangat diuji di sini. Pekerjaan yang lebih mementingkan otak daripada otot. Logam ini juga harus dibolak-balik karena alat pengikis hanya ada di satu sisi, jadi tidak bisa full langsung satu utuh. Perhitungan aritmatika tingkat lanjut digunakan untuk menentukan titik-titik krusial. Setiap goresan kapur ini memiliki makna tersendiri yang dihasilkan dari pengetahuan luar biasa setara tingkat dewa. Pengikisan kembali dilakukan mengikuti ukuran yang sudah ditentukan. Setiap detail proses yang terjadi harus dicek dan dipastikan tidak melenceng dari ukuran awal. Beliau sudah menekuni pekerjaan ini selama berabad-abad, jadi tidak heran kalau skillnya di atas rata-rata manusia biasa. Setelah permukaan rata dan mulus, bedak bayi kembali dioleskan. Ini akan memudahkan untuk menuliskan pensil ke atas permukaan logam. Detail pengukuran dengan presisi tinggi bisa dicapai hanya menggunakan penggaris konvensional tanpa alat canggih. Benar-benar bukan main skill mekanik Pakistan ini. Mesin bubut dengan settingan yang diubah kembali digunakan untuk mengikis permukaan logam dengan cara yang berbeda. Ini akan menghasilkan potongan dan sumbu yang berbeda pula. Karena seperti yang kita tahu, krukas memiliki sumbu yang saling bergantian, tidak sama. Proses ini jauh lebih lama dari proses sebelumnya, karena mesin bubut tidak bisa menggoresnya sekaligus, melainkan harus sedikit demi sedikit. Kapasitas mesin ini juga terbatas. Kerkas ini memiliki ukuran
keluaran yang sangat besar. Bayangkan jika dipasang ke motor Iwi Kicir, mungkin bisa tembus top speed 1000 mil per jam. Karena proses yang begitu rumit dan lama inilah yang membuat harga krek as begitu mahal di pasaran. Bahkan bisa sampai seharga mobil Bugatti Veyron keluaran terbaru. Hanya bermodalkan penggaris dan mesin bubut, mereka mampu membuat krek as kapal selam dengan sempurna. Benar-benar pengalaman dan pengetahuan memiliki kasta yang lebih tinggi di atas segalanya. Overpower parah.